wa tijaratan lan tabur. Dan terakhir tijaratan lan tabur. Apa sih maknanya tijaratan lan tabur? Itu artinya pulang dari haji, jika ia berdagang, insya Allah bukan tambah bangkrut dagangannya, tapi tambah subur, tambah banyak pelanggannya. Nah, jika ia berdagang nih ya. Jika ia pegawai negeri bagaimana? Nah, tambah tinggi pangkatnya, tambah tinggi golongannya, tambah tinggi gajinya. Masya Allah, ya kan? Mohon izin ini, karena ada juga di sini pengacara, ada juga di sini Pak Notaris, ada juga di sini Bu Dokter, Bapak Dokter ya. Nah, kalau dokter habis naik haji bagaimana? Pasiennya tambah banyak Pak, nggak perlu khawatir, gitu kan? Nah, Pak Notaris kita juga nih, Pak pengacara kita juga nih, ya. Nah, Pak Notaris kita bagaimana? Pasti customernya tambah membludak. Begitu kita habis naik haji, malah justru kesibukan kita meningkat, bukan kesibukan kita berkurang. Nah, ini kira-kira ya. Jadi keberkahan haji itu pada dasarnya sedemikian rupa. Kalau tidak sempat kita naik haji, ya sudahlah, terlalu sering jalan-jalannya kemana? Ke Jepang kan bosen juga. Kemana lagi? Ke Paris bosen juga, ya kan? Perjalanan yang gak pernah bosan adalah ke Baitullah. Perjalanan ke Mekah. Perjalanan ke Madinah. Gak pernah kita bosan, justru kita rindu. Gak pernah kita merasa jenuh, justru ada saja inspirasi baru. Nah, sekarang pastinya sedikit banyak ada perubahan-perubahan karena ada modernisasi besar-besaran di Saudi Arabia. Oleh karena itu suatu saat mereka yang menyelenggarakan haji, pasti pemerintah Arab Saudi bercita-cita sekali tahap atau sesi atau tahun haji bukan hanya 2 juta, 2,5 juta bisa menampung, mereka ingin 10 juta sekaligus. Maka sekarang sedang dibangun macam-macam tuh. Karena salah satu keinginan beliau-beliau yang menjadi tuan rumah pemerintah Arab Saudi adalah bagaimana sekali naik haji orang bisa bertemu, berkumpul 5, 7 sampai 10 juta. Maka mereka punya satu agenda yang disebut dengan visi Saudi 2030. Salah satunya adalah orang yang naik haji tidak hanya 2,5 juta. Oleh karena itu yang sekarang lagi ngantri mohon sabar ya. Mudah-mudahan nanti kalau sudah 7 juta bisa menampung 10 juta. Pastinya Bapak Ibu akan keangkut, akan dipanggil. Bapak Ibu akan mendapat giliran. Nah oleh karena itu antri yang sekarang 26 tahun, antri yang 20 tahun mudah-mudahan akan segera mendapatkan panggilan. Karena pemerintah Saudi pun pada dasarnya ingin membangun infrastruktur yang lebih baik, lebih banyak, lebih lapang, lebih luas. Sehingga bisa 5 juta, 7 juta sampai 10 juta dalam visi 2030 Kerajaan Saudi Arabia. Insya Allah kita semuanya nanti, tapi yang sudah naik haji beri kesempatan juga nih yang belum naik haji ya. Jangan daftar lagi nih. Jadi maksudnya bagaimana? Haji itu cukup 1 kali. Sisanya adalah sunnah. Karena kita ingin juga memberi kesempatan kepada yang lain, sebaiknya bagus sekali kalau kita tidak mendaftar lagi, beri kesempatan yang lain supaya kita memenuhi kerinduan kita. Ada jalan lain yaitu umrah. Insya Allah dengan 10 hari umrah, insya Allah semuanya juga sudah terpenuhi kerinduan kita, keinginan kita. Demikian kurang lebihnya dalam kaitan dengan kesyukuran kita, khususnya dengan kedatangan para hujaj. Sebagiannya mungkin sudah hadir semua nih Pak Haji Janal, jamaah kita? Oh belum ya? Baik, masih ada yang belum.
Mudah-mudahan semuanya diberi kelancaran. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya bisa bertemu beliau-beliau dalam kondisi sehat walafiat seperti sebelumnya. Mendapatkan kita semuanya doa dari beliau semua. Baik, amin ya rabbal alamin. Baik, pembahasan kita pada pagi hari ini seperti pada slide yang sudah tampil. Pertama sekali kita mengenal Islam di Indonesia ini dari siapa? Dari mubalik orang-orang yang datang ke Samudra Pasai, kemudian menyebar sampai kemudian kita mengenal Wali Songo. Beliau-beliau itu jika kita pelajari akar sejarahnya, jika kita telaah nasabnya, tidak lepas dari kegiatan yang kita sebut sebagai kegiatan perdagangan. Jadi antara penyebaran Islam dengan dagang itu pada dasarnya susah untuk dipisahkan. Antara penyebaran Islam dengan jalur-jalur utama perdagangan dunia itu susah dipisahkan. Makanya kalau kita bicara tentang Cina, sekarang ini juga sedang bangkit negara ini. Ada mereka punya Silk Road namanya. Apa itu? Jalur sutra. Jalur sutra itu jalur perdagangan dunia yang pernah ramai luar biasa. Itu mulai dari Asia Tengah, Kazakhstan, Afghanistan, masuk kemudian di sekitarnya Iran sampai ke Asia Tenggara. Pada dasarnya di situ juga pedagang-pedagang Muslim termasuk yang meramaikan jalur perdagangan yang disebut dengan Silk Road, jalur sutra. Oleh karena itu, kenapa orang-orang Muslim suka sekali dengan perdagangan? Ternyata jika kita cari banyak hadis-hadis sahih yang memberi informasi kepada kita tentang keutamaan perniagaan, keutamaan kita sebagai pengusaha Muslim. Al-ahadits as-sahihah fi fadailit tijarah wat tajir al-muslim. Jadi mohon izin, sekarang ini kalau kita mengenal di Indonesia ini salah satu yang terkenal kan orang Minang nih. Orang Minang itu hobinya apa? Hobi yang tidak bisa dipisahkan adalah berdagang. Ada lagi mungkin sebagian kita, saya nggak tahu ada di sini apa tidak, sekali dua kali saya pernah bertemu ini. Ada saudara-saudara kita yang dulu dari Hadramaut, dari Yaman. Sebagian kita menyebutnya, mungkin sekarang lagi banyak diskusi ya, lagi banyak apa ini macam-macam lah kaitannya dengan diskusi-diskusi tentang Habib. Sebagian mereka kita mengenalnya dengan beberapa, ada As-Segaf, ada Al-Katiri, ada apa lagi? Bamu'allim. Ada apa lagi? Macam-macam nama-nama belakang beliau-beliau itu. Dulunya beliau termasuk dari rata-rata keluarga pedagang-pedagang. Orang-orang Arab dari Yaman, orang-orang Arab dari Hadramaut, dan kota Mekah sendiri dikenal sebagai kota perdagangan. Makanya Pak Haji Zainal yang baru berkunjung ke Mekah, kiri kanannya kan masih banyak sekali orang-orang yang berdagang ya. Karena itu sudah menjadi kebiasaan dan tradisi di Mekah. Mekah itu termasuk kota perdagangan yang dari dulu meskipun tidak terlalu besar karena dia berada di perbukitan, tetapi dikenal salah satu kota dagang. Nah,
Apa saja keutamaan orang-orang yang berdagang? Mari kita telaah dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hadisnya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadihi. Wa inna nabiyallah Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadih. Sebenarnya sih bukan hanya untuk pedagang saja Nabi memberi pujian, tetapi juga untuk profesi-profesi lain yang profesi itu kita mengenalnya sebagai kewirausahaan. Entrepreneurship. Sebagai seorang entrepreneur yang pekerjaannya pasti entrepreneurship, entrepreneur itu bagian dari usaha kreatif. Usaha kreatif itu sekarang bukan hanya perdagang seperti kita di pasar saja. Sekarang ini ada istilah online. Maka kita juga bisa melakukan usaha kreatif itu melalui hal-hal yang bersifat online. Orang bertemu dulu ketika mau membeli sesuatu. Sekarang sudah jarang orang bertemu. Karena banyak saudara-saudara kita termasuk kita semua, mohon maaf, mau beli apa-apa sekarang tinggal pencet media sosial. Sekarang tinggal terkoneksi dengan internet. Hampir semua kita sudah pernah melakukan hal ini. Apakah ini baik? Pasti. Nabi mengatakan, tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan yang lebih baik dari makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangannya sendiri. Kalau kita punya usaha kita dagang, usaha kita termasuk online commerce, apakah itu baik? Pasti itu adalah jerih payah dari usaha kita sendiri. Mohon izin bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang menjadi ASN ya. ASN itu apa? Aparatur sipil negara. Mohon izin bagi bapak ibu yang mungkin pekerjaannya semisal menjadi pegawai. Sebenarnya pegawai-pegawai itu apakah juga bisa kita katakan termasuk orang-orang yang memakan dengan jerih payahnya sendiri? Bisa. Kalau pegawai-pegawai itu adalah orang-orang yang jujur. Jadi nggak usah kecil hati. Ini yang dipuji oleh hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadih. Makan dari jerih payah sendiri. Bagaimana Ustadz saya? Saya seorang pegawai, apakah bisa dikategorikan saya makan dari upaya dan jerih payah sendiri? Betul. Maksudnya adalah selalu dikatakan oleh Nabi, bahasa kita sehari-hari, no sweet without sweat. Kalau Anda makan sesuatu yang manis, karena itu adalah hasil keringat Anda, itu sebenarnya yang diutamakan dan diberi pangkat dan martabat yang tinggi dalam ajaran Islam. Jadi ini berarti bagaimana? Mohon izin untuk menantu-menantu dari mertua-mertua yang kaya, gitu ya. Saya nggak tahu nih, di sini mungkin banyak sekali menantu-menantu dari mertua-mertua yang kaya ya. Nah, sebab kalau lihat kita masuk di komplek ini nih, rumahnya bagus-bagus, rumahnya teratur, jalannya lebar-lebar, jalannya teratur, saluran airnya teratur. Biasanya kalau kita masuk komplek yang semua serba teratur, ini berarti banyak hal yang lancar. Nah, lancar itu apa? Lancar rizkinya, lancar usahanya, lancar urusannya. Betul Bapak?
Insya Allah betul ya. Jadi kalau kita masuk ke dalam perumahan yang ada di kompleks ini, yang terdetik pada diri kita adalah alhamdulillah semuanya teratur. Yang tidak teratur mungkin karena nggak mau teratur aja. Nah gitu ya. Jadi yang halamannya berantakan ya karena memang halamannya nggak mau diatur. Begitu kira-kira. Tapi kalau kita lihat kita masuk di kompleks di mana kita berada di sini, Masya Allah. Apalagi kita masuk masjidnya, sudah bisa kita bayangkanlah siapa orang-orang yang tinggal dan berada dalam kompleks ini. Karena rumahnya rumah tingkat hampir semua. Jalanannya jalanan luas, Masya Allah. Bukan hanya satu kendaraan, satu mobil saja yang bisa lewat, tapi juga bisa 2 mobil bersimpangan. Nah, ini kaitannya dengan hadis ini berarti orang-orang ini pada dasarnya orang-orang yang punya pekerjaan yang baik-baik. Tapi pekerjaan yang paling baik itu seperti dalam hadis ini adalah ayyakula min amali yadihi. Pekerjaan yang bukan numpang dengan orang lain. Nah, yang saya maksudkan numpang dengan orang lain itu tadi misalnya, mohon izin kalau ada menantu hanya numpang kepada mertua, itu tanda-tanda menantu yang kurang kreatif. Kalau ada orang yang numpang dengan orang lain hidupnya, mohon maaf, mudah-mudahan tidak menjadi parasit. Parasit itu seperti pepohonan yang numpang dalam pohon yang besar. Pohon yang besar itu lama-lama kalah. Kenapa? Karena yang numpang di pohon yang besar makannya lebih banyak daripada pohon yang ditumpangin. Itu namanya parasit. Nah, di antara kita saya yakin tidak ada yang bersifat seperti parasit. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghargai entrepreneurship, menghargai kemandirian, menghargai usaha yang kita lakukan meskipun namanya usaha kadang bagus, kadang turun. Saya ngobrol-ngobrol ini kalau saya contohkan dengan Pak Haji Olan karena Pak Haji Olan ini kawan saya di pesantren ini. Sebenarnya senior saya nih ya, Pak Haji Olan ini. Nah, beliau ini saudagar. Nah, betul Pak Julan? Yang pasti bukan seperti saya ceritakan tadi, ya, menantu yang numpang di mertua pasti tidak beliau. Karena aslinya setahu saya beliau ini orang Jakarta nih ya. Orang Jakarta menuju Tangerang Selatan. Itu artinya ingin kemandirian dan alhamdulillah salah satu yang beliau usahakan adalah saudagar atau niaga. Bahkan saya udah nggak tahu lagi kalau dulu ada informasi Biro Travel Haji dan Umrah, sekarang saudagar kaitannya dengan mobil-mobil yang bermerek Eropa nih ya. Nah, apalagi saya udah nggak tahu, nggak bisa ngitung ini, ya. Nah, mungkin petugas pajaknya aja yang tahu nih, kalau nggak disembunyiin sama beliau, gitu ya. Nah, jadi intinya adalah ayyakula min amali yadihi, memakan dari usaha yang ia rintis, bukan menumpang kepada orang lain. Fa inna Nabiyallah Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Sesungguhnya Nabi Dawud alaihi salam itu termasuk orang entrepreneur. Jadi mohon maaf, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Dawud alaihi salam, Nabi Ishak alaihi salam itu dikenal sebagai nabi-nabi yang darahnya darah Yahudi. Kita sekarang juga mengenal ini orang-orang yang gigih-gigih di dunia ini, salah satunya nih ya, salah satunya yang gigih berdagangnya, bisnis besar-besar, itu siapa? Di antara mereka adalah orang-orang keturunan Yahudi. Itu yang bisnisnya menggurita besar-besar, menguasai kota-kota bisnis di dunia. Nah, makanya diberikan contoh dalam hadis ini, fa inna Nabiyallah Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi.
Nabi Daud yang kebetulan beliau berdarah Yahudi itu juga memakan dari apa-apa yang ia usahakan melalui tangannya sendiri. Artinya beliau juga entrepreneur. Melakukan usaha di bidang-bidang yang bersifat kreatif bisnis. Kreatif bisnis. Nah, ini salah satu hadis ini ada pada Kitabul Buyu babu kasbi rajul wa a'malihi biyadih pada jilid 2 nomor 730 ya, urutannya ya. Nomor persisnya adalah 2072. Kitabul Buyu. Apa sih Kitabul Buyu? Itu kitab berkaitan dengan perniagaan. Kitab berkaitan dengan perniagaan. Jadi ada pada hadis riwayat Bukhari. Baik. Ada lagi beberapa hadis yang pada dasarnya menunjukkan kepada kita tentang kemuliaan kita berniaga, kemuliaan kita untuk menjadi pengusaha, kemuliaan kita untuk menjadi entrepreneur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kasabar rajulu kasban atyaba min amali yadihi wa ma anfaqar rajulu ala nafsihi wa ahlihi wa waladihi wa khadimihi fahuwa shadaqah. Artinya tidaklah seseorang memperoleh penghasilan yang lebih baik dari jerih payah tangannya sendiri. Lagi-lagi jerih payah tangannya sendiri. Makanya kalau kita punya anak, kalau kita punya cucu yang bisa kita didik, bapaknya kaya raya, ibunya kaya raya, Masya Allah luar biasa. Gajinya tinggi-tinggi. Bagaimana sebaiknya dari kecil jangan kita manja, dari kecil jangan kita fasilitasi berlebihan. Sebab itu cara mendidik mereka secara tidak baik. Yang kaya kita, bapaknya, yang kaya ibunya. Apakah nanti anak kita bisa meneruskan? Tergantung cara kita mendidiknya. Mohon izin, di banyak negara sebenarnya orang-orangnya sederhana-sederhana. Kaya-kaya tapi cara hidupnya sederhana. Kita ini kadang-kadang dipaksa oleh keadaan. Ini situasi yang masih kurang baik. Kalau anak kita sekolah seolah-olah kalau belum ada mobil, belum ada sopir, anak kita belum aman. Ini masalah kita. Itu satu sisi sebenarnya membebani orang tua, sisi lain mendidik mental mereka menjadi mental tempe kata orang. Mental gak mandiri. Kontras sekali dengan orang-orang Jepang bagaimana mendidik anaknya. Jalan sendiri, nyebrang sendiri, berangkat sendiri. Sulit kita mendapatkan orang Jepang yang mengantar anaknya, susah. Ke sekolah SD. Tapi lingkungannya memang baik. Teratur, tertata. Ini yang masalah kita nih. Lingkungannya masih amburadul, yang naik motor nggak mau ngalah, yang naik mobil yang nggak mau ngalah, yang nyebrang jalan nggak dikasih kesempatan. Trotoar bukan dipakai orang untuk pedestrian, pejalan kaki, tapi trotoar bisa dipakai macam-macam. Ada bengkel sepeda, ada bengkel motor di trotoar, ada pedagang kaki lima di trotoar, ada macam-macam di trotoar. Susah kita memakai trotoarnya. Tempat-tempat tertentu yang seharusnya nyaman, tempat-tempat tertentu yang seharusnya teratur, tapi memang kita masih berusaha, taraf kita masih belum bisa seperti taraf negara-negara lain. Untuk apa? Untuk keteraturan tertentu, khususnya sarana-sarana publik.
Mohon maaf kalau anak kita ke sekolah harus pakai mobil umum, kapan nyampainya di sekolah? Nah, kan betul tuh. Makanya cara keluar yang bagus adalah Gojek. Tapi siapa yang menjamin Gojek itu mohon izin dulunya sebenarnya bukan termasuk moda transportasi yang aman. Ya, dulunya nih. Tapi karena sekarang nggak bisa diatasi segala macam berkaitan dengan lalu lintas, orang akhirnya memakai Gojek, memakai motor. Nah, benar ini Bapak-Bapak nih ya. Yang saya dengar ini Pak Haji Muhammad Martius nih. Prof, kalau ke universitas sering pakai apa nih? Saya kalau pakai mobil Pak Muhammad frustrasi saya. Sekitar Bambu Apus saja udah macet. Sekitar Sari AC aja udah macet. Sekitar flyover sudah macet. Saya harus mutar lagi nanti di kawasan di depan UIN. Macet lagi. Sampainya 1 jam sampai 1 jam setengah. Oleh karena itu kalau mau efisien bagaimana caranya? Terpaksa kita juga membeli motor supaya praktis dan efisien. Tapi mohon izin, orang kepala 5, orang kepala 6 naik motor, mohon maaf, naudzubillah, biasanya rawan kecelakaan. Karena kenapa? Moda transportasi yang aman sebenarnya bukan motor. Bagaimana caranya? Idealnya adalah ada angkutan dan transportasi umum setidaknya seperti MRT lah. Atau setidaknya seperti bus listrik tapi bisa menjangkau banyak tempat dengan aman dan nyaman. Cuma kita membayangkan kalau pakai transportasi umum nyampainya malah 3 jam. Bingung kita ini. Makanya tadi, kalau orang-orang Jepang berhasil mendidik anak-anaknya supaya seperti hadis Nabi, mereka mandiri. Nanti mentalnya mental entrepreneur, mentalnya berikutnya bisa melakukan usaha sendiri, perniagaan sendiri, membuat usaha-usaha, perusahaan-perusahaan yang baik. Ini pada dasarnya masih menjadi hambatan. Jadi dari sisi lain sebenarnya yang mengamalkan hadis ini siapa? Yang mengamalkan hadis ini pada dasarnya orang-orang yang mereka mungkin sebagiannya belum kenal tentang hadis ini karena mereka bukan orang muslim. Kita susah masih mengamalkannya. Nah, jadi apa sih maksudnya dagang? Apa sih maksudnya pedagang? Maksudnya adalah ayyakula min amali yadihi. Kemandirian, kewirausahaan, tidak bisa menjadi pedagang yang baik, tidak bisa menjadi saudagar yang sukses, tidak bisa menjadi entrepreneur yang hebat, kecuali mentalnya kreatif, kecuali mentalnya mandiri. Nah ini sebenarnya. Padahal hadis Nabi kita mengatakan, maka sabar rajulu kasban atyaba min amali yadih. Tidaklah seseorang memperoleh penghasilan yang lebih baik daripada jerih payah dan usaha dari tangannya sendiri. Coba, ini kemandirian. Tangannya sendiri yang berusaha. Pikirannya sendiri yang jalan. Kreativitasnya yang berperan. Nah, kan begitu ya. Makanya nggak usah heran nih. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak kita ini sebenarnya konsumen. Konsumen apa? Boneka saja kalau enggak dari Jepang mereka enggak mau. Coba bayangkan. Itu orang Jepang kok bisa kreatif sekali sih. Boneka yang kita produksi itu sama anak kita enggak dihargai. Tapi kalau boneka itu seperti Doraemon, ya, wah senangnya luar biasa tuh. Kenapa? Punya kreativitas sampai imajinasinya ada di Jepang yang mengkonsumsi orang Indonesia. Coba bayangkan. Mainan apa? Film apa? Animasi apa?
Mungkin sebagiannya sekarang alhamdulillah ada dari kita nih sebagian. Tapi kalau animasi film anak-anak itu dari Jepang, luar biasa ini anak-anak kita nih. Konsumen yang setia. Mereka menyukai imajinasi dan kreativitas yang datang dari Jepang meskipun sehari-harinya berbeda. Ini tanda. Kenapa kita nggak bisa menciptakan boneka yang disukai anak-anak kita sendiri? Kenapa kita nggak bisa membuat film animasi, film kartun yang disukai oleh anak-anak kita sendiri? Bisa jadi karena cara kita mendidik harus menyediakan sopir, harus menyediakan mobil pribadi, harus diantar seolah-olah cara itu cara yang tepat. Padahal orang yang menciptakan boneka, orang yang menciptakan animasi, orang yang menciptakan film kartun, dulunya sekolah sendiri, jalan sendiri, nyebrang jalan sendiri, nggak ada diantar orang tua. Kreativitasnya dari kecil. Mengatasi masalah di jalan, antri, sudah tahu dia. Ini jalan yang bahaya, saya nggak boleh lewat sini, sudah tahu dia. Mohon maaf, lebih dahsyat lagi. Di sekolah-sekolah nggak ada istilah OB. Office boy, nggak ada. Coba nanti dicek di YouTube dan sebagainya tuh. Salah satu yang hebat dari orang Jepang mendidik anaknya disuruh ngepel sendiri, disuruh nyapu sendiri. Seperti kita di kampung dulu, sekolah madrasah ibtidaiyah, madrasah diniyah, sekolah dasar, gak ada yang nyapu, gilirannya ada pada kelas. Hari ini Ahmad, besok Sukirman, besok Muhammad, besok lagi Sulastri, besok lagi siapa-siapa. Siswa-siswanya masing-masing. Dulu di kampung. Jadi ketika kita di kampung itu nggak mengenal sekolah namanya OB. OB-nya siapa? Giliran masing-masing. Ditempel namanya, Senin siapa, Selasa siapa, Rabu siapa. Sekarang sudah hampir saya nggak pernah temukan seperti itu di sekolah Jakarta. Di sekolah Tangsel saya nggak tahu. Ya, tapi setahu saya ketika di Jakarta saya nggak pernah melihat ada sekolah yang menempelkan nama anak-anak piket, nggak ada. Ini masih berlaku di negara yang sekarang mengekspor boneka, sekarang mengekspor film animasi, sekarang mengekspor film kartun. Untuk anak-anak kita. Anak-anak kita sendiri seperti tadi yang saya bilang. Nah, jadi ini sebenarnya tidak sesuai dengan perintah hadis ini sebenarnya. Sebab hadis mengatakan kepada kita, ayyakula min amali yadihi, ayyamala min amali yadihi. Sebaiknya kita mendidik orang supaya dia sendiri melakukannya. Karena dengan cara itu maka dia mandiri. Dengan menghadapi kesulitan maka dia mandiri. Dengan menghadapi aneka macam ragam tantangan di masyarakat, dia langsung mengalami. Ya kan? Sekarang malah itu dijadikan mainan. Ada di mana itu? Pacific Place ya. Kidzania. Kidzania itu mainannya apa? Anak kita menjadi apa ini? Mencetak roti sendiri. Datang kemudian ada brandware, apa ini? Pemadam kebakaran. Berfungsi seperti pemadam kebakaran. Nah, cuman kita dapatnya dari hiburan-hiburan. Harus bayar mahal, sekali masuk bisa 150.000 itu. Ya toh? Harusnya itu pada kehidupan yang nyata. Kalau ia makan, ia harus cuci sendiri. Kalau ia mau minum, ia harus ambil gelas sendiri. Ya. Kalau dia mau segala sesuatu, ia harus melakukannya sendiri. Yang seperti itu mahal harganya. Tapi di benak kita jangan menyiksa anak, katanya.
kesalahan kita. Lingkungan kita menciptakan harus punya supir pribadi, harus punya mobil sendiri, harus antar jemput sendiri. Kita yang menyediakannya dengan berbagai macam fasilitas yang kadang-kadang itu kurang tepat. Nah, itu kira-kira. Jadi Rasulullah sudah membayangkan bahwa maka sabar rajulu kasban atyab min amali yadih. Orang yang melakukan segala sesuatu sendiri jauh itu lebih baik. Apakah saya boleh mengangkat pembantu Pak Ustadz? Boleh sebenarnya. Tapi lagi-lagi tadi kita meletakkan asisten rumah tangga kita tuh di mana? Di banyak kesempatan mohon izin asisten rumah tangganya lebih dekat dari anak majikannya daripada ibu dari anak-anak majikan itu. Salah itu sebenarnya. Kenapa asisten rumah tangganya lebih dekat daripada ibu kandungnya? Nah, contoh-contoh yang kurang benar itu menunjukkan kita tidak mengamalkan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikutnya, pedagang jujur bersama para nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi Kitabul Buyu bab ma ja'ala fit tijarah, hadis nomor 1130. At-tajirus saduq al-amin ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Pedagang-pedagang yang senantiasa jujur lagi amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang selalu jujur dan orang-orang yang mati syahid. Ini yang jujur-jujur ya. Jadi mohon izin sekarang ini sedang geger kita nih. Gegernya kenapa? Karena sebagian kita bertugas menyediakan makanan. Bahasa lainnya disebut dengan MBG. Gitu ya. Mohon izin ini, mungkin di sini ada yang lagi usaha itu ya. Nah, saya tidak bermaksud menyinggung nih ya, mohon maaf. Di tempat lain, bukan di sini ya, bukan di sini. Ada tempat-tempat tertentu sebenarnya anggarannya per porsinya itu 25.000. Misal, itu terdiri dari telur, itu terdiri dari ayam lele, ikan lele misalnya, ada daging misalnya, asalnya 25.000 tapi yang sampai ke tangan siswa kita itu 10.000. Bagaimana hasilnya? Mohon izin, ada yang dibungkus. Kok nak kamu gak mau makan, kenapa? Iya, ini saya bungkus, saya pelihara kucing, katanya. Jadi dikasih makan siapa ini? Dikasih makan meong di rumah. Kenapa dikasih makan meong di rumah? Karena ya Allah, begitu dia lihat, waduh, dia teringat ini kok seperti makanan sisa makan saya yang untuk kucing ini katanya kan. Nah, ada yang seperti itu ya. Yang lebih fatal lagi mohon izin, ada yang memang betul-betul butuh makanan itu akhirnya dimakan. Nggak lama kepalanya pusing, perutnya mual. Kenapa kepalanya pusing, perutnya mual? Karena keracunan misalnya. Ya, di tempat lain, bukan di Pamulang Bapak ya. Nah, tempat lain. Mudah-mudahan ini tidak berlangsung lama. Insya Allah akan dikoreksi. Tapi saya nggak berwenang untuk mengoreksi. Yang bisa mengoreksi yang punya program lah. Ya kan? Apakah mau dibiarkan seperti ini? Apakah mau seolah-olah kita nggak mau tahu yang terjadi yang sesungguhnya? Nah, At-tajir as-saduq al-amin, orang-orang yang berdagang termasuk orang-orang yang menyediakan makanan itu kalau mereka jujur, lagi amanah,
25.000 betul-betul 25.000 nyampe ke murid, sudah ada standarisasi yang bagus. Sebenarnya mereka calon penghuni surga. Calon penghuni surga. Syaratnya apa? Betul-betul 25.000 harus betul-betul nyampe 25.000. Jangan kurang. Jangan juga yang disediakan itu seharusnya kita makan fresh. Nah ini nih. Al-Mukarram Pak Sueb dan Mawan pasti tahu nih. Kalau orang di pesawat dikasih makan makanannya kurang baik, gimana? Kan menyulitkan para petugas juga nanti ya. Nah, beliau pasti pengalaman ini dalam kaitan dengan kuliner, dalam kaitan dengan bagaimana menyediakan makanan untuk mereka-mereka tamu-tamu kita. Para penumpang kita pasti harus sesuai dengan standar yang baik, bahkan ngasihnya pun dengan cara yang baik. Nah, kalau mereka-mereka jujur seperti yang ada pada hadis Nabi, surganya bersama orang-orang yang mati syahid, surganya bersama-sama para nabi. Kalau mereka jujur. Tapi kalau enggak, ya saya nggak tahu surganya ada di mana, saya nggak tahu ini. Ya, nah, masih ada 2 hadis lagi kaitannya dengan hadis yang berkaitan dengan pedagang, hadis yang kaitan dengan kemuliaan orang yang wirausaha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, inna atyabal kasbi kasbut tujjar alladhi idza hadatsu lam yakdzibu wa idza tuminu lam yakhunu wa idza wa'adu lam yukhlifu wa idza ishtarau lam yadhummu wa idza ba'u lam yatru wa idza kana alaihim lam yamtulu wa idza kana lahum lam yu'assiru. Nah, ini sama juga nih sebenarnya. Paling baik usaha itu adalah usaha para pedagang. Pedagang yang bagaimana? Kalau ia bicara yang benar. Kalau ia janji, janjinya ditepati. Kalau ia dipercaya, tidak mau ia menyalahi kepercayaan. Kalau dia menjual sesuatu, timbangannya pasti pas. Kalau dia membeli sesuatu, cara membelinya tidak rewel, cara membelinya tidak curang. Nah, jadi keutamaan pedagang, keutamaan entrepreneur adalah mereka-mereka yang berusaha dengan tangan sendiri, pada saat yang sama mereka orang-orang yang punya integritas. Nah, yang terakhir, hadis yang kelima yang mengatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ahmad dalam Kitabul Musnad nomor 16.628, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Apa itu usaha yang baik? Penghasilan seseorang dengan jerih payah tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. Ada haji mabrur, ada pedagang mabrur. Artinya apa? Membawa kebaikan. Tadi saya bilang ada pedagang menyebarkan ajaran Islam, membawa kebaikan. Ada pedagang berusaha dengan baik sehingga mendatangkan pekerjaan bagi orang lain, menyerap tenaga kerja, ia adalah pedagang yang baik. Itu termasuk tanda-tanda pedagang yang mabrur. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mungkin sudah ada slide yang dibagikan oleh Pak Jolan kepada rekan-rekan semuanya. Para jamaah mungkin bisa ditelaah lain waktu jika ada kesempatan. Silakan nanti ditelaah sendiri. Intinya adalah sudah tersampaikan bahwa sesuai hadis Nabi yang sahih, orang yang berjiwa entrepreneurship itu tinggi keutamaannya di mata Allah Subhanahu wa taala dan di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mereka harus punya integritas yang baik. Amanah, jujur, memegang kepercayaan dan dapat dipercaya.
Terima kasih, masih ada waktu untuk bertanya jawab. Saya persilakan 10 sampai 15 menit sesuai dengan waktu yang diberikan oleh Pak Moderator dan pimpinan majelis kita pada pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Haji Zainal. Terima kasih. Mohon maaf untuk semua hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada Bapak yang mau bertanya. Masih ada waktu 10 menit lagi. Ya, Pak Mukis ya. Pak Haji Mukis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Haji. Silakan Pak Haji. Berhubung saya udah haji, ini ada rukun haji itu kan rukun yang kelima. Betul. Rukun harus dilaksanakan. Baik. Bagaimana orang yang nggak naik haji? Apakah ada nggak di hadis menyatakan jika mampu? Itu pertanyaan. Terima kasih. Oke. Pak Haji Zainal langsung jawab. Oke, baik. Jadi begini, kalau yang bisa saya pahami kaitannya dengan haji ya. Pertama, Rasulullah SAW berkaitan dengan hadis mengatakan bahwa buniyal Islamu ala khamsin, Islam itu punya rukun yang 5. Syahadat alla ilaha illallah, pertama bersyahadat, sampai kemudian yang terakhir ada sebagian hadis mengatakan wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila, yaitu kewajiban untuk naik haji tetapi syaratnya adalah ada istita'ah. Istita'ah itu apa? Kemampuan. Kemampuan itu ada yang bersifat finansial, ada yang bersifat non finansial. Orang mampu secara finansial, tapi misalkan perang antara Iran, Israel, dan Amerika tidak berhenti meluas sampai Saudi Arabia, misal. Sehingga jamaah hajinya yang datang berbahaya, bisa jadi pesawatnya salah tembak, misalnya, itu termasuk kemampuan yang ada di situ. Jadi rukunnya adalah kalau seandainya mampu, maka wajib ia menunaikan ibadah haji. Dibagi dua, mampu secara finansial, mampu secara non finansial. Non finansial banyak faktor-faktor lain. Finansial pastinya bahwa diberikan anugerah rizki yang baik dan banyak, sehingga yang bersangkutan bisa membayar ongkos naik haji. Bagaimana termasuk yang sekarang antri 15 tahun, 20 tahun. Kalau belum dipanggil antriannya berarti belum mampu. Karena belum ada kesempatan. Jadi ini juga nggak boleh kita menyalahkan ini. Waduh, ini orang mau beribadah kok dipersulit, diminta antri dan sebagainya. Mohon izin, kalau semua orang Indonesia 30 juta datang ke Saudi Arabia untuk menunaikan ibadah haji, bagaimana nanti jamaah yang lain? Tempatnya hanya mampu 2,5 sampai 3 juta orang. Dipakai 30 juta orang. Akibatnya bisa ada kematian massal. Nah, jadi memang aturan itu ada kebaikannya, ada kemaslahatannya. Oleh karena itu maka kita selalu, kemampuan itu termasuk bagian dari ada panggilan untuk antriannya. Sudah datang antriannya. Kalau belum dipanggil antriannya berarti belum termasuk yang mampu. Nah, mungkin yang bisa saya tangkap begitu nih dari pertanyaan beliau nih. Makasih. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, silakan. Dari Ibu. Ada beliau nih. Ada dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dimuliakan Allah SWT, saya nggak tertarik tadi Pak Ustaz mungkin mengenai diri saya sendiri juga barangkali. Contohnya seperti kita yang sudah tua-tua ini Pak Ustaz, kita kan udah nggak bisa dagang lagi Pak Ustaz.
wa ila rabbika farghab. Nah, kalau saya kan ya dan nggak bisa pensiun nggak ada misalnya. Terus kita harus makan, kalau orang tua tuh kayaknya makannya harus enak-enak kan kadang Pak Ustaz. Ah, ya. Terus kita rezeki kita tuh diberi dari Allah semua. Nah, tapi kita tidak minta-minta Pak Ustaz. Dia datang, kita tidak tahu dari mana arahnya. Itu apa kita menerima termasuk orang yang malas atau memang dari kita dari situ Pak Ustaz menerangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, Ibu luar biasa ini ya. Sebenarnya Ibu belum tua nih, yang tua fisiknya aja Bu, tapi semangatnya masih muda Bu ya. Insya Allah ya. Jadi memang begini, inilah kehidupan. Saya yang menjelang pensiun karena usia saya sudah hampir memasuki 60 tahun. Pensiun saya sedikit lebih tinggi daripada yang lain 70 tahun. Nah, ini kadang-kadang membaca sesuatu yang membuat hati kita terenyuh nih. Di usia-usia menjelang asar, menjelang maghrib nih. Salah satunya begini. Uang orang tua juga uangnya anak. Tapi uangnya anak belum tentu uangnya orang tua. Rumah orang tua juga pastinya menjadi rumahnya anak. Tapi rumah anak belum tentu menjadi rumah orang tua. Waktunya orang tua pasti juga waktunya anak. Tapi waktunya anak belum tentu untuk orang tua. Ini masa-masa tua ini ya Allah ya. Mohon izin, situasinya sekarang memang luar biasa Ibu. Tadi Ibu udah sampaikan tadi, saya lupa. Ibu tadi punya pensiun juga atau bagaimana? Ada Bu ya? Oh tidak ada. Ya, belum ada Bu ya. Belum ada. Nah, jadi begini. Ketika kita mendidik anak-anak kita menjadi besar, masalah utamanya adalah banyak anak-anak yang kemudian tidak tahu diri. Ini zaman berubah Bu, zaman berubah. Dulu ketika saya kecil, dikunjungi orang tua saya nih dikunjungi nenek, itu rasanya orang tua senang, gembira, ya, mendapatkan perlindungan dan keberkahan. Tapi anak-anak sekarang mungkin situasinya, sekali lagi situasinya memang berbeda. Belum tentu kita orang tuanya yang mengunjungi anak, mereka akan senang, gembira menyambut kita. Nah, coba Bapak praktekkan aja kalau mau buktinya. Ya. Makanya rumah orang tua sudah pasti menjadi rumah anak, tapi rumah anak belum tentu anak kita bersedia untuk menerima orang tua berada di rumahnya. Mungkin karena suaminya, mungkin karena istrinya, mungkin karena macam-macam. Tapi sangat menyakitkan memang ketika orang tua mengatakan, terima kasih untuk transfermu nak. Anaknya merasa itu sesuatu yang berat. Karena ucapan orang tua begitu, anaknya takut orang tuanya ketagihan. Nah, ini yang terjadi nih. Jadi kita sebagai orang tua ini kadang-kadang dalam posisi harus menyiapkan masa pensiun kita dengan baik. Sebab kalau masa pensiun kita bayangannya masih seperti dulu. Berkunjung ke cucu, berkunjung ke anak, anak akan menyambut dengan senang, cucu akan menyambut dengan gembira. Zaman ini sudah berubah Bapak, zaman ini sudah berubah Ibu. Meski itu anak kandung kita, belum tentu mereka menyambut kita dengan senang kalau kita datang ke rumah mereka. Itu maksud saya kenyataannya. Jadi bagaimana?
tidak perlu disesali, tidak perlu kita bersedih. Yang bagus adalah seperti manajemen Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini bisa terkonfirmasi nih. Saya sering komunikasi juga dengan Pak Martius ini, karena beliau sebenarnya, mohon maaf kalau boleh saya sedikit sampaikan ya, karena sering bertemu di kampus nih. Selain sebagai notaris, sebenarnya beliau punya bakat luar biasa sebagai finance manager sebenarnya nih. Nah, menasehati kita tentang bagaimana mengelola kekayaan dan aset-aset, karena tugas beliau adalah pencatatan kekayaan dan aset-aset. Betul Pak Jia? Nah, jadi intinya begini. Kalau kita punya kekayaan, Rasulullah juga mengatakan dalam salah satu ayat Al-Quran, bahkan ditegaskan, wala taziru waziratun wizra ukhra. Apa penting semua tanah saya, apa penting semua rumah saya, apa penting semua perusahaan saya atasnamakan anak saya, Bapak. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Meski itu anak kandung. Tadi yang saya sampaikan. Justru ada beberapa data yang mengatakan bahwa ketika kita masih sehat, anak kita masih sehat, kita pindahkan kekayaan itu atas nama semua keturunan dan anak kita, apa yang terjadi? Dia akan menguasai dan pada saat yang sama sering tidak menghargai orang tua, karena sebagian dari anak-anak tersebut dididik oleh zamannya, dididik oleh cara berpikirnya, dididik dan dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh negatif yang mengatakan kita butuh orang tua sebenarnya karena hanya butuh kekayaannya. Nah, ini masalah ini. Tadi yang saya bilang, sekarang ini zaman kita nggak bisa mendidik secara keseluruhan. Nasihat orang tua kadang-kadang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sebagian kita mungkin juga tadi yang saya sampaikan, sulit kita untuk mendidik 100%, kita sekolahkan ke anak, kita serahkan ke sekolah, maksud saya, kita serahkan ke guru, kita serahkan juga ke milieu dan lingkungan. Tidak semua sekolah itu baik, tidak semua, mohon izin, guru, dosen itu baik, tidak juga lingkungan kita baik. Akhirnya yang terjadi adalah begitu anak itu mendapatkan nama-nama sertifikat atas nama mereka, nama-nama perusahaan atas nama mereka, belum tentu orang tuanya dihargai karena memberikan itu semua kepada mereka. Jadi manajemennya bagaimana yang terbaik? Biarkan berproses alamiah. Biarkan berproses alamiah. Kenapa ada fikih mawaris dalam ajaran Islam? Ada ilmul faraid dalam ajaran Islam. Kapan dibagikan harta orang tua? Harta orang tua dibagikan kalau orang tuanya, pewarisnya ada yang meninggal. Nah, itulah yang alamiah. Kita boleh antisipasi dengan baik, pasti. Mungkin dengan wasiat, mungkin dengan hibah, mungkin dengan berbagai macam cara. Ini finance management. Manajemen keuangan diri kita dan keluarga kita. Tapi sekali lagi, ada beberapa data-data yang mengatakan begitu orang tua memberikan segalanya kepada anaknya, nama-nama sertifikat, nama-nama perusahaan, surat-suratnya dan sebagainya, anak kadang-kadang justru tidak malah menghargai, tapi menguasai asetnya, menguasai hartanya. Orang tuanya tidak dianggap, orang tuanya dibiarkan. Nah, ini satu nih ya, peringatan untuk kita tadi ya.
Jadi harta kita sudah pasti harta anak kita, tetapi kadang-kadang harta anak kita belum tentu mereka mengizinkan itu menjadi harta kita. Nah, itu masalah utamanya. Nah, oleh karena itu pertanyaan Ibu tadi adalah coba diantisipasi manajemen keuangan dalam keluarga kita. Nah, yang kedua, apakah di usia-usia kami ini yang sekarang sudah 50, 60, 70, masihkah kami harus produktif? Masihkah kami harus menghasilkan? Ada contoh yang baik nih. Di Bangladesh, Ibu, ada penerima hadiah Nobel. Nobel itu hadiah yang sangat tinggi dan jarang orang menerimanya. Karena itu amat sangat sulit. Ya. Nah, nama orang yang mendapatkan hadiah Nobel itu sekarang menjadi presiden Bangladesh. Setelah ada huru-hara, presidennya turun, kemudian rumahnya dibakar dan sebagainya. Dulu, pada setengah tahun lalu apa setahunnya lalu ya, di Bangladesh. Nah, orang tersebut ya bernama sebentar, lupa saya. Muhammad. Ya, ada namanya Muhammad. Ini ahli ekonomi. Sebentar, saya cek dulu ya. Saya kelupaan ini. Penerima Nobel. Muhammad Yunus. Muhammad Yunus namanya. Sekarang presiden Bangladesh. Ini penerima Nobel ini. Mungkin dari Bangladesh satu-satunya nih. Ya. Apa yang beliau usahakan kaitan dengan pertanyaan Ibu? Jasa beliau adalah membuat ibu-ibu yang dulunya nganggur, termasuk ibu-ibu yang memasuki masa usia lansia, semua mendapatkan permodalan, semua menjadi produktif, semua bisa menghasilkan kemandirian yang baik. Jadi kan sebagian ibu-ibu nih kadang-kadang serba susah nih. Mau datang ke bank, bank minta agunan, minta jaminan kalau beliau-beliau ini mau pinjam duit. Kan begitu. Sementara sebagian ibu-ibu, mohon maaf, sudah dikorbankan oleh bapak-bapaknya nih. Ketika mau menikah, kamu yang nungguin rumah. Bapak yang usaha. Kan begitu. Akibatnya apa? Bapak-bapak yang berusaha inilah yang memiliki segala macam. Tapi istrinya yang di rumah kadang-kadang gak memiliki aset apa-apa. Gimana mau datang ke bank untuk jaminan? Bagaimana mau datang ke bank untuk agunan? Gak punya apa-apa dia. Apalagi mohon izin. Kalau Allah mentakdirkan bapaknya meninggal duluan, suaminya meninggal duluan. Masalah. Janda-janda yang nganggur-nganggur, ibu-ibu yang tidak punya apa-apa karena tidak punya aset. Dan tidak bisa pinjam uang ke bank karena tidak ada jaminan, serta orang-orang yang pada dasarnya memasuki usia yang sudah tergolong lansia, diberikan kesibukan, diberikan cara supaya mereka bisa produktif menggunakan waktunya. Nah, maksud saya kita kan gak ada Pak Muhammad Yunusnya, karena Pak Muhammad Yunusnya di Bangladesh ya. Intinya adalah kalau kita mau kreatif, meski di usia yang kesekian, tetap saja ada kreativitas itu bisa kita lakukan. Tapi ingat, sekali lagi, kadang-kadang usia 60, usia 70, apalagi usia 80, itu tempat bersemayamnya banyak penyakit. Nah, itu masalah. Kalau kita menjalankan usaha, apalagi usaha itu tergolong usaha yang besar, misalnya, pikiran kita jangan sampai nggak kuat. Sebab punya usaha itu pikirannya harus terus berjalan. Nah, ini kadang-kadang masalahnya. Jadi sekarang menimbang, memperhatikan dan seterusnya. Karena ibu tadi bertanya, kira-kira tabungan ibu sampai pada usia tertentu masih ada apa tidak?
Kalau nasihat Nabi pada dasarnya ada 5 kesempatan yang harus kita gunakan. Kalau ibu mohon maaf karena ibu mengaku tadi kan, kalau masa muda kan ibu udah nggak ada masa muda ya. Nah, kesempatannya udah nggak ada tuh. Ya kan? Kesehatan ada apa enggak? Nah, coba kita hitung. Manajemen Rasulullah itu berdasarkan 5 kesempatan. Ada kesehatan itu kesempatan, ya. Masa muda itu kesempatan. Nah, kesempatan yang berikutnya yang terakhir yang sudah pasti ada pada ibu adalah hidup sebelum matimu. Sekarang nafas masih di kandung badan. Kira-kira kita mengukur dengan kesehatan kita, masihkah kita bisa melakukan sesuatu? Kalau kesehatan kita masih bagus, meski kita di usia 70s, 60s, 80s misalnya, berarti kita bisa melakukan yang agak berat. Tapi kalau seandainya seperti Nabi memberikan nasihat tadi, kita harus perhatikan kesehatan kita, harus perhatikan masa hidup kita. Oleh karena itu, pertimbangan ini penting kalau kita mau produktif atau tidak. Jadi kalau usaha, ya usaha jangan berat-berat karena mempertimbangkan kesehatan kita. Kalau kita ingin produktif berarti harus berusaha yang sekiranya bisa kita lakukan seperti yang digagas oleh Pak Muhammad Yunus tadi. Jadi usahanya apa? Kasih kesempatan ibu-ibu, perempuan, janda-janda, sebagian mereka masuk usia lansia, kasih kesempatan dengan cara-cara yang sederhana tapi menghasilkan sesuatu dan dikumpulkan itu menjadi sesuatu yang bisa dilakukan marketing dengan baik. Usahanya jalan. Pak Muhammad Yunus dapat hadiah Nobel sekaligus sekarang menjadi presiden Bangladesh. Karena jasa-jasa beliau kepada perempuan-perempuan khususnya. Ya. Mungkin kalau belum jelas betul ya pastinya ibu mungkin perlu sesuatu yang bersifat pribadi bu ya. Tapi menimbang kesehatan tadi kata Rasul, yang kedua menimbang masa kita hidup atau sepanjang kita masih hidup sebenarnya kita masih bisa berkreasi menjadi orang yang kreatif. Insya Allah jangan pesimis ibu ya, pastinya tetap optimis meskipun kadang-kadang kita membina keluarga, kita punya anak pada zaman seperti ini sudah sangat berbeda dengan pada zaman-zaman yang lalu. Kalau kita memperhatikan sekian banyak kecenderungan-kecenderungan yang terjadi. Demikian kurang lebihnya Pak Haji. Ya, terima kasih. Ya. Sehubungan dengan waktu yang sudah tepat ya, kami akhiri kajian ini. Mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mohon untuk ditutup doa. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup majelis kita ini dengan sama-sama melafalkan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan tayyiba mubaraka wa anta khairur raziqin. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an na'mala salihan dardah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Mohon maaf untuk semua hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada Pak moderator kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.